Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Salam sehat dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maesha Agni memeriksa semua tawanan baik dari Padepokan Serigala Putih, Macan Kumbang maupun Padepokan dari Mahipit. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ternyata orang Mahipit itu sudah menjadi pucat. Agaknya ia menyadari bahwa ia akan ditekan dengan berbagai macam pertanyaan yang lebih penting dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam bilik tawanan mereka. Meskipun sikap Maesha Agni masih tetap sareh dan lembut, tapi keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuh orang Mahipit itu. Di sana, bertanya Maesha Agni kemudian. Sudah banyak pertanyaanku yang kau jawab dengan jelas. Demikian juga kawan-kawanmu. Hampir semuanya menjawab dengan jujur. Karena hampir tidak ada selisih sama sekali. Tapi selain yang sudah kami tanyakan, maka masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah ada di antara kalian salah satu atau lebih dari ke-40 orang yang ada di dalam padepokan tertutup itu? Wajah orang itu menjadi semakin pucat. Apalagi ketika kemudian Maesha Bungaran berdiri dan melangkah mendekati orang itu. Sebuah sentuhan di punggungnya terasa bagaikan ujung pedang yang siap menghujam ke dalam dagingnya. Katakanlah, bisik Maesha Bungaran, apakah kau takut kepada kawanmu itu? Orang itu mandang Maesha Bungaran dengan keringat yang mengembun di kening. Aku tahu, jika orang itu mengerti bahwa kau telah mengatakannya, maka kau tentu akan dicekiknya meskipun kau berada di antara para tawanan yang lain. Tapi aku berani menjamin bahwa kau tidak akan disentuhnya. Karena aku tidak akan mengatakan bahwa kaulah yang telah memberikan keterangan. Orang itu tidak menjawab, tapi keringatnya semakin basah, banyak mengalir di tubuhnya. Katakanlah, apakah kau melihat salah seorang dari mereka? Orang itu masih tetap berdiam diri. Maesha Bungaran berjalan mengelilinginya. Ia masih selalu mudah untuk menunggu jawaban yang tidak kunjung diucapkan itu. Apalagi Maesha Pukat dan Maesha Murti. Tapi karena Maesha Agni masih saja duduk dengan tenang, maka mereka pun masih tetap menahan diri. Kisana, berkata Maesha Agni kemudian, ada dua kemungkinan. Pertama, seperti yang dikatakan oleh Maesha Bungaran, kau tidak berani mengatakannya karena orang itu akan membunuhmu. Tapi kemungkinan yang lain adalah bahwa kau sendirilah salah seorang dari ke-40 orang itu. Bukan aku. Orang itu menjawab dengan serta-merta. Maesha Agni menarik napas, katanya. Jika bukan kau, lalu siapa? Orang itu termangu-mangu. Jawablah. Suara Maesha Pukat mulai menjadi keras. Tapi Maesha Agni tersenyum dan menyaut, jangan berteriak, Maesha Pukat. Orang itu tentu akan menjadi semakin diam. Cobalah bayangkan seandainya ia adalah salah seorang dari ke-40 orang itu. Ia tentu bukan kebanyakan pengawal yang takut kepada tekanan yang berupa apapun. Bahkan ia tentu tidak akan menghiraukan seandainya kita mengadakan tekanan jasmania dengan kekerasan misalnya. Karena tentu seorang yang kebal, bahkan ujung pedang sekalipun, tidak akan dapat menyobek kulitnya. Aku bukan salah seorang dari mereka. Dan mereka pun
sama sekali bukan orang-orang kebal, sahut orang yang ketakutan itu. Maisa Agni masih tersenyum, katanya, jangan merendahkan diri. Aku tahu kau adalah orang yang kebal. Orang itu menjadi semakin ketakutan. Senyuman Maisa Agni bagaikan senyuman maut yang memanggilnya dari alam yang lain. Dan Maisa Agni masih tetap tersenyum, katanya, kau tentu tidak akan menjawab. Kau akan membuktikan kepada kami bahwa kau adalah orang yang kebal. Tidak, sama sekali tidak. Jika aku orang yang kebal, aku tidak akan menyerah. Juga salah satu atau dua orang dari ke-40 orang itu tidak kebal, sehingga mereka pun harus menyerah. Kau tidak ingin menyerah. Seperti yang aku katakan, kau hanya ingin menunjukkan kekebalanmu. Jika sekali kami menyentuh tubuhmu dengan senjata apapun juga, maka kau akan dengan bangga mengangkat kepala sambil berkata, aku orang kebal. Nah, prajurit Singosari, lihatlah. Tidak, tidak. Tapi sudah tentu kami tidak akan mengecewakanmu. Kami ingin memenuhi keinginanmu agar dapat berbangga karena kekebalanmu. Tidak, jangan. Jangan, aku akan berbicara. Maisa Pukat yang sudah berdiri tegak di hadapan orang itu mengerutkan keningnya. Bahkan hampir-hampir ia tidak dapat menahan tertawanya meskipun ia menjadi kecewa bahwa ia tidak dapat membuktikan bahwa orang itu kebal. Maisa Agni menarik napas dalam-dalam, katanya, apakah kau akan berbicara tentang salah seorang dari ke-40 orang itu? Orang itu ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk. Ya, aku akan berbicara. Maisa Agni bergeser setapak, katanya, biarlah, katakanlah selain kau, siapa lagi orang-orang yang termasuk 40 orang dari padepokan tertutup itu? Aku bukan. Oh, kau bukan? Ya, aku bukan. Orang itu berhenti sejenak. Yang manakah yang kau maksud? Desak Maisa Bungalan yang tidak sabar lagi. Orang itu menelan ludahnya lalu katanya, salah seorang dari mereka adalah orang yang terluka di antara orang-orang Mahibit yang luka-luka. Yang mana? Yang berkumis tipis, berwajah keras dengan bekas luka di keningnya. Ia adalah salah seorang dari ke-40 orang yang berada di padepokan tertutup di Mahibit. Maisa Agni menarik napas dalam-dalam, katanya sambil mengangguk-angguk. Terima kasih, tapi apakah hanya ada satu orang yang ikut serta bersama kalian kali ini? Orang itu ragu-ragu, namun ia sudah terlanjur mengatakan, sehingga ia pun berkata selanjutnya, ada 5 yang ikut serta kali ini mengawali Nggodadi. Aku tidak tahu apa kalian yang lain sempat melarikan diri atau terbunuh. Yang aku ketahui hanyalah seorang yang berkumis itu. Tanpa Linggopati dan Linggodadi, ia adalah orang yang berkuasa atas kami. Karena itu, jika ia mengetahui bahwa aku telah mengatakan tentang dirinya, aku tentu akan dibunuhnya dengan tangannya sendiri atau tangan orang lain yang tertawan di sini. Maisa Agni mengangguk-angguk, katanya, terima kasih. Sebaiknya aku akan mempertemukan kau dengan orang itu. Aku akan minta kalian tidak berbuat apa-apa. Oh, tidak, jangan. Aku akan dibunuhnya. Kau salah di sana. Jika aku mengatakan bahwa apabila terjadi sesuatu atasmu, maka orang itulah yang bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian ia tidak akan berani memerintahkan membunuhmu. Tidak, ia akan mencekikku sampai mati. Aku pun dapat melakukan atasnya. Sebaiknya jangan. Aku akan menanggung keselamatanmu. Orang itu ragu-ragu sejenak lalu katanya, atau singkirkan aku dari tempat ini. Aku tidak akan ingkar. Kemanapun aku akan dibawa. Maisa Agni tersenyum, katanya, baiklah, aku akan merahasiakannya. Aku akan mencoba memperlakukan orang itu seolah-olah kami tidak mengetahui bahwa orang itu adalah salah satu dari 40 orang di dalam padepokan tertutup itu.
Orang yang tertawan itu menarik napas dalam-dalam, lalu katanya, "Terima kasih. Aku harap bahwa aku akan selamat, meskipun aku harus dihukum oleh prajurit Singosari. Sebenarnya lah bahwa tidak ada keinginanku untuk melawan kekuasaan Singosari." Maisa Agni tersenyum, sedang Maisa Bungaran menjawab, "Jika kau tidak ingin melawan, mengapa kau ikut bertempur? Tidak ada pilihan lain bagiku." Demikianlah maka orang itu pun dikembalikannya ke dalam tempat untuk menawannya dengan cara yang sama. Maisa Agni mendapat keterangan dari 3 orang yang serupa, bahwa orang berkumis dan cacat di kening itu adalah salah seorang dari 40 orang di dalam lingkungan padepokan tertutup di Mahibit itu. "Kita tidak dapat tergesa-gesa," berkata Maisa Bungaran. "Biarlah orang itu kami bawa lebih dahulu ke Singosari, sehingga penjagaan atasnya akan lebih terjamin." Empu Songgondaru mengangguk-angguk, katanya, "Terserah pada para senopati di Singosari. Aku hanya mengharap kelak mendapat keterangan yang akan dapat kami jadikan pegangan. Sebab dengan hilangnya Baladatu, aku masih tetap cemas bahwa ia akan datang mulai dengan kekuatan yang lebih besar. Ya ampuh, dan untuk itu kami akan tetap menempatkan prajurit Singosari di padepokan ini. Barangkali Maisa Bungaran, Maisa Pukat, dan Maisa Murti akan tetap tinggal di sini pula untuk sementara." Empu Songgondaru mengangguk-angguk, tapi ia masih tetap dicekam oleh kecemasan justru karena tingkah adiknya itu. Ternyata Maisa Agni tidak berada terlalu lama di padepokan itu. Setelah bermalam 2 malam untuk meneliti semua keadaan, maka ia pun memutuskan untuk kembali ke Singosari. "Di antara kalian yang terluka akan aku bawa serta ke Singosari," berkata Maisa Agni pada para tawanan. "Dengan demikian maka kalian akan mendapatkan perawatan yang lebih baik. Tapi sayang bahwa mungkin tidak sekaligus semuanya dapat aku bawa serta. Pada kesempatan pertama ini mungkin baru 3 atau 4 orang saja." Sejenak mereka termangu-mangu. Namun orang berkumis dan cacat di kening itu tiba-tiba saja menyahut, "Tentu yang terluka parah. Memang mereka memerlukan perawatan yang lebih baik." Tapi Maisa Agni menggelengkan kepalanya, katanya, "Sayang, kali ini bukan mereka yang akan pergi bersamaku. Adalah mereka yang terluka meskipun nampaknya tidak begitu parah, tetapi membahayakan jiwanya. Atau mungkin cacat jiwa di sisi hidupnya." "Oh," orang berkumis itu mengangguk-angguk, "mungkin perlu sekali. Untunglah bahwa aku sudah sembuh sama sekali." "Kau sudah mulai hidup dalam khayalan," berkata Maisa Agni sambil menunjukkan orang berkumis itu sehingga orang itu terkejut. "Apakah maksud Senopati? Lukamu sangat berbahaya. Kau dipengaruhi oleh racun yang akan dapat membuat jiwamu cacat sepanjang umurmu. Kau sekarang sudah mulai dibayangi oleh khayalan yang berbahaya. Kau sama sekali belum sembuh. Bahkan lukamu yang kecil itu akan menjadi semakin parah." Wajah orang itu menjadi tegang, katanya, "Jadi aku harus ikut ke Singosari? Ya, kau dapat 2 atau 3 orang lain, tetapi agaknya kaulah yang paling parah." "Tidak," tiba-tiba saja orang itu melompat berdiri. "Aku tidak mau pergi ke Singosari. Aku sudah sembuh." "Khayalanmu membuat kau mengalami kejutan semacam itu. Tenanglah." "Tidak, bohong. Semuanya itu hanya sekedar cara untuk menipu aku. Aku tahu sekarang. Tentu ada orang yang telah menunjukkan siapakah aku sebenarnya." Maisa Agni pun menjadi tegang sejenak. Juga orang-orang Mahibit yang mendengar kata-kata itu. Apalagi mereka yang merasa telah mengatakan tentang orang berkumis itu. "Kisana," berkata Maisa Agni sareh, "baiklah, agaknya memang demikian. Tetapi kau tidak akan mengetahui siapakah yang telah mengatakan bahwa kau termasuk salah satu dari 40 orang yang tinggal di dalam dinding tertutup dan tanpa pintu sama sekali itu.
Gila. Aku tentu akan menemukannya. Aku akan mencekiknya sampai mati. Jika aku tidak terluka dan pingsan, aku tidak akan menyerah dan menjadi tawanan seperti ini. Karena itu sekarang aku tidak lagi sedang pingsan. Meskipun aku masih terluka, namun aku akan bertempur melawan siapapun juga sampai mati. Karena aku sadar bahwa prajurit-prajurit Singosari akan mengeroyokku. Empu Sanggodaru mengerutkan keningnya. Kecewaannya atas hilangnya Empu Baladatu masih saja mencekamnya, dan kini ia mendengar orang Maibit itu berteriak dengan sombongnya. Tetapi ia heran ketika ia melihat Maisa Agni masih saja tersenyum sambil berkata, "Jangan terlalu sombong di sana, itu tidak baik. Apakah untungnya mati dikeroyok orang banyak? Lebih baik ikut sajalah kami ke Singosari. Kami akan mengobati luka-lukamu dan sudah tentu kami ingin mendengar beberapa keterangan tentang Maibit. Dan itu sudah bukan merupakan rahasia lagi. Karena sebagian dari padepokanmu yang tertutup itu sudah terbaca oleh petugas-petugas sandi sejak lama. Mungkin Linggopati menyadari sehingga ia telah memindahkan padepokannya dari ujung kota Maibit ke tempatnya yang sekarang." Orang itu termangu-mangu sejenak. Ia pun menjadi heran bahwa Maisa Agni masih saja bersikap acuh tidak acuh. Senopati tua ini benar-benar seorang yang memiliki kemampuan di luar kemampuan manusia, berkata orang itu dalam hatinya. Karena ia pernah mendengar nama Maisa Agni. "Sudahlah, kita akan berangkat. Kau akan mendapat seekor kuda khusus, demikian pula 2 orang kawanmu. Pilihlah siapakah yang akan kau ajak untuk menemaniku." Sejenak orang itu termangu-mangu, namun kemudian katanya, "Tidak, aku akan mati di sini." "Kenapa kau memilih mati?" "Aku tahu 40 orang yang berada di dalam lingkungan dinding tertutup itu tentu sudah bersumpah untuk tidak membocorkan rahasia padepokannya. Baiklah, kami tidak akan memaksa, tapi hal-hal yang tidak bersifat rahasia, yang umum sekali tentu boleh kau sebut. Misalnya, apakah Linggopati mempunyai adik yang lain kecuali Linggodadi yang terbunuh itu?" "Persetan." Maisa Agni tertawa katanya, "Kau memang keras kepala, tetapi agaknya kau memang telah dibentuk sedemikian rupa. Seperti juga Empu Baladatu yang melarikan diri setelah membunuh penjaganya. Hei, apakah kau juga merencanakannya?" Cukup pertanyaanmu membuat aku muak. Jangan membentak di sana. Aku orang tua, tidak baik dilihat orang. Kau masih terlalu muda untuk membentak aku." Senopati tiba-tiba saja. Empu Sanggodaru memotong, "Aku akan menyelesaikannya. Kepergian Empu Baladatu hampir membuatku gila. Mungkin orang ini akan dapat mengurangi ketegangan otakku." Maisa Agni tersenyum. Ia dapat mengerti betapa hati Empu Sanggodaru bagaikan diguncang oleh kekecewaan, marah dan penyesalan yang bercampur haru. Namun demikian Maisa Agni mendekatinya sambil berkata, "Empu sudah menunjukkan sikap dan budi yang luhur. Karena itu biarlah Empu tetap pada sikap itu. Serahkan orang ini kepadaku." Empu Sanggodaru menarik napas dalam-dalam. Kepalanya pun tertunduk meskipun terasa hatinya bergejolak. Yang hampir tidak dapat dicegah lagi adalah Mahisa Murti. Dengan serta-merta ia meloncat sambil berkata, "Paman, biarlah aku membuktikan apakah yang 40 orang di dalam padepokan tertutup itu benar-benar bukan manusia wantah." Sekali lagi Maisa Agni tersenyum katanya, "Siapakah yang mengatakan bahwa mereka bukannya manusia wantah?" Mahisa Murti menjadi bingung sejenak. Namun kemudian katanya, "Lihatlah bagaimana angkuh sikapnya. Seolah-olah ia membenarkan bahwa 40 orang di padepokan tanpa pintu itu memiliki ilmu yang tidak terjangkau oleh manusia di luar dinding padepokannya. Keangkuhan dan kesombongannya itulah yang justru menunjukkan bahwa ia adalah manusia sewajarnya
dan kau tidak usah ikut menjadi sombong dan angkuh. Maisa Murti termangu-mangu sejenak, namun apapun kemudian melangkah surut. Namun dalam pada itu, orang berkumis itu menjadi semakin marah. Seolah-olah ia hanya sekedar menjadi bahan tertawaan bagi Maisa Agni. Meskipun ia sudah pernah mendengar kebesaran namanya, tetapi kemarahannya telah membuatnya gelap hati, apalagi ia merasa bahwa ia pun memiliki ilmu yang cukup. Tentu hanya karena kebetulan atau kelengahan. Mungkin karena ada 2 atau 3 orang yang menyerangnya bersama-sama, sehingga ia terluka dan pingsan sehingga ia tertawan. Karena itulah, maka ia pun tiba-tiba telah meloncat menerkam Senopati yang sudah menjadi semakin tua dan seolah-olah sama sekali tidak bersiaga itu. Maisa Agni melihat serangan itu, tapi ia sama sekali tidak melakukan apapun juga. Karena ia pun melihat dalam waktu yang bersamaan Maisa Bungalan telah meloncat pula. 2 kekuatan telah berbenturan, tetapi kedua kekuatan itu ternyata tidak berimbang. Maisa Bungalan telah berhasil membunuh Linggodadi, orang kedua di Mahibit. Apalagi salah seorang pengawalnya yang sudah terluka. Untunglah Maisa Bungalan pun tidak melontarkan segenap kekuatannya. Ia menyadari bahwa dengan segenap kekuatannya, maka orang itu tentu akan terbunuh, dan itu berarti suatu kerugian bagi Singosari dalam keadaan yang gawat ini. Orang berkumis yang membentur kekuatan Maisa Bungalan itu pun telah terlempar beberapa langkah. Dengan kerasnya ia terbanting di tanah. Orang itu masih berusaha untuk menggeliat dan bangkit, tetapi ternyata bahwa kekuatannya bagaikan larut sama sekali. Selain oleh benturan yang keras terlampau ketahanan tubuhnya, juga karena luka-lukanya sendiri yang belum sembuh. Terdengar orang itu mengerang, tetapi ia tidak pingsan. Maisa Agni mendekatinya dengan hati-hati. Ia berjongkok di sampingnya. Pergi, aku bunuh kau, geram orang itu. Kau benar-benar seorang laki-laki, desis Maisa Agni. Kau keras hati dan pantang menyerah. Lebih baik aku mati daripada menyerah. Aku percaya bahwa kau bukan sekedar menyombongkan diri, jawab Maisa Agni. Tetapi sayang sekali, orang itu termangu-mangu. Seolah-olah ia ingin bertanya, apakah yang disayangkan oleh Maisa Agni? Kisana, jika sifat jantanmu itu berada di jalan kebenaran, maka aku kira kita akan hidup sejahtera dan tenang. Setiap orang akan mendapatkan perlindungan apabila jumlah orang-orang jantan yang berada di jalan kebenaran semakin besar jumlahnya. Diam, jangan kurui aku tidak perlu sesorahmu. Maisa Agni menggeleng. Tidak, Kisana. Aku tidak sesorah. Aku mengatakan apa yang aku lihat sekarang. Seorang laki-laki jantan yang pantang menyerah, yang lebih baik mati daripada mengucupkan tangannya. Kalau kau ingin membunuh, sekarang bunuhlah. Sayang sekali. Dengan demikian maka kita akan kehilangan. Meskipun kau memilih jalan sesat, tetapi padamu masih juga ada pilihan. Diam. Baiklah Kisana. Aku akan diam, dan kau akan segera diangkat ke dalam bilikmu. Setelah kau beristirahat sejenak, maka kau akan kami bawa ke Singosari. Kami akan menunjukkan kepada Sri Baginda di Singosari bahwa sikap jantan seperti yang kau miliki ini perlu dibina pada setiap hati prajurit Singosari. Pantang menyerah dan tidak takut mati sama sekali. Tentu saja ada yang harus disisihkan, yaitu kesesatanmu. Diam, setan.